Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom semuanya, Happy Sunday. Welcome to GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta David Mejanto. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Apa kabar semua? Pasti dahsyat luar biasa, katakan amin. Haleluya, saya percaya ada sukacita dimanapun kita berada. Dan hari ini kita mau datang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang siap katakan amin, yang siap katakan haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami bersyukur berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau, kami mau beribadah dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan tidak terbatas, Tuhan sanggup melawat kami, Tuhan sanggup menjamah kami, Tuhan sanggup memulihkan kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari puji Dia dengan sukacita. Sukacita.
Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Dan Kau hadir di tempat ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dan memberikan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Ku
terjadi saat kami menyembah, saat kami memuji-Mu. Ada mujizat terjadi, oh ada kelepasan bagi kami yang berharap kepadamu. Oh Yesus Tuhan, dan kami yakin Kau hadir, kami yakin Kau hadir, menyatakan kemuliaan-Mu. Oh dimanapun kami berada saat ini, oh dimanapun kami berada, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi bagi
Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Karena itu kami menyembah Engkau. Karena itu kami belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Lewat ibadah kami, lewat nyanyian kami, lewat pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu itulah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh beribadah, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, luar biasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami saat ini berada, Kau melawat kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, beban kami diangkat, yang lemah kami dikuatkan. Kami yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang hebat, yang luar biasa, ada bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi kami dimanapun saat ini kami berada. Biar terus iman pengharapan kami dan mata kami hanya selalu tertuju kepada Tuhan Allah yang kami sembah. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri yang saya cintai, yang saya kasihi. Doa saya selalu kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan nyata atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan oleh anugerah-Mu yang besar yang sudah Kau limpahkan buat kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menghampiri Engkau dan kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur untuk semuanya dan Tuhan Kau memberkati kami dan bahkan Engkau memberkati dengan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau berfirman atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin share beberapa menit dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan memberikan judul sharing firman Tuhan pada saat ini adalah Keep Your Heart, atau jaga hatimu. Saudaraku, kita tidak pernah bisa mengatur atau mengendalikan keadaan yang datang kepada kita, perlakuan orang-orang yang datang kepada kita, apa yang dilakukan orang terhadap kita. Kita tidak akan pernah bisa mengatur orang untuk selalu bersikap baik terhadap kita. Bahkan juga keadaan yang ada selalu baik seperti apa yang kita mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah ketika Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, yaitu di mana kita merasakan hal yang tidak ingin kita rasakan. Kita mengalami hal yang tidak ingin kita alami. Nah, apa yang perlu kita jaga dari kehidupan kita? Apa yang perlu kita jaga dari kehidupan kita supaya kita mampu melewati semua yang kita hadapi tadi dan iman kita tetap bertumbuh dengan penuh di hadapan Tuhan. Nah, ini merupakan pergumulan sehari-hari dalam hidup setiap kita. Karena kita tidak pernah bisa mengira, tidak pernah bisa mendeteksi segala sesuatu yang datang kepada kita, keadaan ataupun perlakuan orang terhadap kita. Nah, ketika itu datang dalam hidup kita, apa yang tidak kita sukai, apa yang tidak kita inginkan, situasi yang tidak kita harapkan, itu terjadi di dalam hidup kita. Lalu apa yang perlu kita jaga dari kehidupan kita, supaya kita mampu melewati semuanya itu, dan iman kita tetap bertumbuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat sebuah peristiwa di dalam Alkitab ketika Nabi Samuel
berpikir di dalam benaknya bahwa Eliab adalah sosok yang tepat untuk menjadi raja saat itu, saudaraku. Karena perawakannya bagus, perawakannya besar, dan Eliab juga ahli berperang. Pada saat pemikiran Nabi Samuel itu tertuju kepada Eliab, bahwa Eliab adalah pribadi yang tepat untuk menjadi raja atas Israel, Tuhan langsung berkata kepada Nabi Samuel. Nah, ini yang menarik. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Samuel? Tuhan berkata demikian, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi lagi. Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudaraku, di sini sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan bahwa manusia memiliki ukuran dan pertimbangan untuk menilai itu selalu didasari dari apa yang terlihat secara jelas lewat panca indera jasmaninya. Jadi kita ini punya satu ukuran untuk menilai segala sesuatu itu dari apa yang kelihatan jelas oleh mata jasmani kita. Nah, sedangkan Tuhan itu melihat apa yang tak terlihat oleh panca indera jasmani yang ada pada manusia, yaitu hati. Nah, saudaraku, ini menarik sekali. Nah, ketika Tuhan memberikan pernyataan yang begitu jelas kepada Nabi Samuel bahwa Tuhan itu melihat hati, ya tidak sama dengan manusia melihat, maka hal tersebut memberikan makna bahwa hati kita atau hati manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan setiap kita manusia yang harus serius diperhatikan, dijaga, serta dirawat dengan sangat baik. Saya ulangi lagi. Dan ketika Tuhan memberikan pernyataan bahwa manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, maka itu memberikan sebuah makna bahwa hati kita, hati manusia merupakan aspek yang sangat penting untuk kehidupan setiap kita, yang mana kita harus menjaga, memperhatikan, dan merawat hati kita dengan sangat baik. Artinya, ini yang serius untuk kita lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga atau merawat hati bukanlah pekerjaan yang dikerjakan sambil lalu atau hanya sekedarnya saja. Jadi bukan seperti itu, tetapi dibutuhkan usaha dan tekad yang kuat dan terus-menerus sepanjang hidup kita. Jadi sepanjang hidup kita, dalam diri kita ada satu tekad, ada satu perjuangan yang dibutuhkan dengan ekstra untuk menjaga hati kita. Tidak bisa kita kerjakan hanya sambil lalu saja atau sekedarnya saja. Dan waktu menjaga hati kita, itu pun harus disertai dengan kerendahan hati. Baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Di hadapan teman-teman, di hadapan manusia. Kita harus punya sikap yang rendah hati. Tidak mudah ternyata, saudaraku, menjaga hati kita. Dibutuhkan perjuangan, tekad, kerja keras yang luar biasa dalam sepanjang hidup kita di bumi ini, dan disertai dengan kerendahan hati, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Amsal pasal yang keempat ayat 23 itu mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan yang macam apa yang akan kita pancarkan, itu sangat ditentukan bagaimana kita serius menjaga hati kita dan merawat hati kita dengan begitu disertai tekad yang kuat sepanjang kehidupan kita dan disertai dengan kerendahan hati kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak Anda membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19 berkata demikian, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya ulangi, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, kalau Anda lihat ada air dalam bak begitu, dan lalu kemudian Anda mencoba untuk memperlihatkan wajah Anda, dan ada
tampakkan di air itu, maka akan muncul wajah Anda di situ. Itu maksudnya. Jadi seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi kalau Anda seperti melihat air dalam genangan yang ditaruh dalam ember begitu, Anda begini, Anda kelihatan wajah Anda. Demikian juga hati kita itu mencerminkan kita sendiri. Jadi apa yang terjadi, yang ada di dalam hati kita, itulah kita. Jadi kalau Anda tidak menjaga dan merawat hati Anda dengan baik, dengan serius, maka yang terjadi adalah ada hal-hal yang buruk di dalam hati saudara, dan itulah Anda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dan terkandung di dalam hati kita sesungguhnya menunjukkan tentang siapa kita yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi. Apa yang ada dan terkandung dalam hati kita sesungguhnya menunjukkan tentang siapa kita yang sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa berkata begini, ketika hati kita dipenuhi dengan kebencian, ketika hati kita dipenuhi dengan ketidaksukaan terhadap orang, atau kekecewaan terhadap keadaan, lalu kita mencoba untuk baik-baik dan berkata baik-baik. Tidak bisa, saudaraku. Jadi apa yang ada di hati kita itu adalah menunjukkan tentang siapa kita. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, ketika kita tidak menyukai orang lain, itulah kita. Dan ketika kita kecewa dengan keadaan, ketika kita kecewa dengan situasi, itulah kita, saudaraku. Jadi apa yang ada dan terkandung dalam hati kita sesungguhnya menunjukkan tentang siapa kita yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati seseorang, termasuk orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, sahabat yang paling dekat dengan kita, tidak akan pernah bisa mengerti isi hati kita yang sesungguhnya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati seseorang, termasuk orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Yang tahu hanya diri kita dan Tuhan, saudaraku. Yang tahu hanya diri kita dan Tuhan. Nah, hati itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku, jadi artinya begini, ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, apa yang tidak kita sukai terjadi dalam hidup kita, keadaan dan juga perlakuan orang kepada kita, yang kita perlu jaga itu sebenarnya apa dalam kehidupan ini, dari kehidupan ini. Supaya iman kita tetap bertumbuh di saat orang berlaku tidak baik kepada kita, di saat orang lain tidak menyukai kita, sikapnya sinis kepada kita, bahkan mungkin orang itu menfitnah kita, orang itu membenci kita, keadaan yang buruk mungkin yang menimpa kita. Nah, kira-kira ketika itu terjadi, apa yang perlu kita jaga dari kehidupan kita ini? Supaya kita tetap bisa bertumbuh ketika semua itu datang dalam hidup kita. Ketika semua itu menerpa hidup kita, kita tetap bisa bertumbuh iman kita. Apa yang perlu kita jaga? Yaitu hati kita, saudaraku. Karena hati memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku, mengapa hati memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia? Saudaraku, saya ingin mengajak Anda melihat Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-34 sampai 37. Ini satu pernyataan yang sangat tegas dan cukup keras dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, saudaraku. Dalam Matius 12 ayat 34 sampai 37 berkata demikian. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, kalau Bapak Ibu lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, perhatikan di sini, perbendaraan hati, apa yang ada di dalam hati kita, itu dari situlah yang akan keluar, saudaraku. Jadi, tidak mungkin kita mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan yang ada dalam perbendaraan hati kita ini jahat. Tidak mungkin. Ini kata Yesus. Jadi, kondisi hati kita dapat menuntun kita kepada kebenaran dan kejahatan.
Tergantung kondisi hati kita. Apa yang ada di dalam perbendaharaan hati kita. Kalau yang ada di dalam perbendaharaan hati kita adalah baik, maka itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau yang ada di perbendaharaan hati kita itu jahat, maka itu akan menuntun kita kepada kejahatan. Nah, saudaraku, jangan sampai hati kita itu dibobol oleh pencuri atau iblis. Nah, keadaan, situasi, dan bahkan perlakuan orang kepada kita yang buruk terhadap kita, perlakuan yang buruk terhadap kita, itu seringkali bisa menyebabkan, membuat hati kita bisa dibobol oleh iblis, oleh pencuri. Dan ketika hati kita dibobol oleh iblis, oleh pencuri, bukan hal yang mustahil, saudaraku, bahwa kita akan melakukan apa saja yang iblis perintahkan. Ini bahayanya. Jadi kalau iblis sudah mencuri hati kita, membobol hati kita, sehingga hati kita diberikan benih-benih yang jahat, benih-benih yang buruk, saudaraku, maka bukan hal yang mustahil kita akan melakukan apa saja yang iblis perintahkan. Dan itu bahaya, saudaraku. Ya, itu bahaya. Sebab ia telah menguasai hati kita. Dia akan memerintahkan dan kita akan melakukan seperti kita ini lembu yang dicucuk hidungnya. Dan kemudian tinggal mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis itu. Karena hati kita sudah dibobol. Nah, saudaraku, karena hati kita sudah dikuasai, sehingga kita seperti ditawan. Dan kita seperti lembu yang dicucuk hidungnya. Dan kita melakukan apa yang iblis perintahkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Daud memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya setiap waktu. Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Berkata demikian, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saya ulangi lagi. "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Jadi Daud itu memiliki sikap hati yang benar. Dia sadar bahwa ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini yang bisa membawa hatinya jadi tidak benar. Itu sebabnya setiap hari Daud meminta Tuhan menyelidiki hatinya dan mengenali hatinya dan menguji hatinya, bahkan pikirannya. Apakah serong? Dan kalau itu serong, tuntunlah di jalan yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya selalu berkata demikian. Jangan membaca Alkitab hanya sebatas untuk mengisi otak kita saja. Saudaraku, firman Tuhan ini bisa mengoreksi kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu bisa mengoreksi kita, bisa menegur kita, bisa menasehati kita. Oleh sebab itu ketika Anda membaca Alkitab, jangan hanya sebatas untuk mengisi otak kita saja, hanya pengetahuan saja, knowledge saja, saudaraku. Tetapi renungkan firman yang Anda baca itu sampai menembus hati kita dan mengubah dan meluruskan hati kita. Nah, ini penting, saudaraku. Kalau Anda merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi Anda bangun tidur, Anda baca Alkitab, sudah jangan biarkan ketika Anda membaca hanya sebatas pengetahuan saja, hanya sebatas pengertian di otak saja. Tapi izinkan bahwa firman itu menembus hati kita dan mengubah dan meluruskan hati kita. Nah, saudaraku, ketika perbendaharaan hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti itu akan terefleksi dalam perkataan dan perbuatan kita. Itu pasti. Jadi kalau perbendaharaan hati kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan yang kita renungkan tadi, itu pasti akan terefleksi dalam perkataan dan perbuatan kita. Nah, ini pasti, walaupun Anda menghadapi situasi apapun, engkau akan mencerminkan dari perbendaharaan hatimu yang diisi penuh oleh firman Tuhan itu. Sehingga kelihatan dari perkataan dan kelihatan dari perbuatan kita ketika menghadapi segala situasi yang ada. Nah, berbicara tentang hati adalah sesuatu yang amat dalam dan personal. Amat dalam dan sangat pribadi pada diri kita masing-masing. Sangat pribadi sekali, saudara. Masalah hati pun merupakan sesuatu yang sangat
susah dijangkau oleh pikiran kita ataupun dipahami. Tuhan yang paling tahu dengan tepat kondisi hati kita. Nah, itu sebabnya kita butuh Tuhan untuk selalu memberitahu tentang keadaan hati kita. Karena diri kita tidak cukup untuk bisa mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita bisa merasa bahwa kita oke-oke. Tetapi sesungguhnya kita butuh Tuhan untuk menyelidiki dan memberitahu tentang keadaan setiap hati kita. Karena hanya Tuhan yang paling tahu dengan tepat tentang hati kita. Nah, saudaraku, sebuah hal yang sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia adalah begini. Seringkali manusia menampilkan sosok yang tidak berbanding lurus dengan hatinya. Kalau bahasanya Alkitab itu munafik. Itu seringkali itu menjadi pergumulan setiap kita. Jadi seringkali manusia menampilkan sosok yang tidak berbanding lurus dengan hatinya. Kelihatannya tampak oleh panca indera jasmani is okay, baik dan sebagainya. Tapi dia sedang menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Nah, ini yang bahaya, saudaraku. Ini yang bahaya. Karena orang yang seperti ini tidak pernah sadar bahwa dia sedang berada di satu kondisi hatinya tidak lurus. Dan itu yang akan menjerumuskan hidupnya. Dan itulah yang membuat dia mudah kecewa. Dan itulah yang membuat imannya tidak tumbuh ketika menghadapi segala keadaan dan situasi yang ada. Karena dia menyimpan sesuatu dan itulah yang menjadi persoalan. Dan kalau iblis mencuri itu, saudara, bisa berbahaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kali Daud menghadap Tuhan yang Maha Tahu dan dia berdoa luar biasa. Lihat Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 4. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Berkata demikian doanya Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, perhatikan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ini doa yang sangat luar biasa. Bagaimana Daud terbuka sekali dengan Tuhan. Dia kenal Tuhannya yang Maha Tahu itu. Dan dia berdoa, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Nah, saudaraku, Daud sangat-sangat mengerti tentang Tuhan yang Maha Tahu dan mengerti. Itu sebabnya sikap Daud terhadap Tuhan itu benar. Dan dia mempersilahkan untuk selalu Tuhan mengoreksi hidupnya, menyelidiki hatinya, bahkan untuk membenarkan apa sikap dan bahkan situasi dan kondisi hatinya. Nah, saudaraku, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang bersih hatinya. Saya ulangi, Tuhan itu dekat dengan orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Itu ada di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Berkata demikian, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, tulus hatinya, dan bersih hatinya. Nah, saudaraku, Tuhan itu baik untuk orang-orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan apa yang saya katakan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan didasari hati yang tidak tulus dan tidak bersih akan membawa kelelahan dan frustasi. Jadi kalau hati Anda tidak tulus, tidak bersih, baik dalam menghadapi keadaan yang Anda tidak sukai atau menghadapi sikap orang lain yang mungkin tidak begitu pas dengan hati saudara, ketika hatimu tidak tulus, hatimu tidak bersih, Anda akan lelah, capek menghadapi semua itu, dan Anda akan frustasi. Sebaliknya, bila didasari dengan hati yang tulus dan hati yang bersih, akan membawa kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat. Ya, artinya Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Tapi Anda bisa melihatnya. Hati yang bersih dan hati yang tulus itu bisa membuat pandangan panca indera rohani kita bersih, saudaraku. Nah, ketika panca indera kita bersih,
panca indera rohani kita bersih, kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita, yang Tuhan berikan untuk kita, walaupun orang lain tidak tahu. Nah, saudaraku, walaupun keadaannya tidak mengenakan, tidak menyukakan, dan Anda tidak inginkan terjadi, walaupun orang lain bersikap buruk terhadap Anda, tapi kalau hati Anda tulus, hati Anda bersih, maka panca indera rohani Anda akan terang melihat sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam hidup saudara, yang orang lain tidak bisa melihatnya. Luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hatinya tidak benar, dengarkan ini, selalu membuat dirinya merasa benar dan menjadi lebih benar daripada orang lain. Saya ulangi, orang yang hatinya tidak benar selalu membuat dirinya merasa dan menjadi lebih benar daripada orang lain. Nah, kalau sampai kita menjadi orang yang merasa diri paling benar dan lebih benar daripada orang lain, maka disitulah letaknya bahwa hati kita tidak benar. Itulah hati kita tidak benar. Nah, saudaraku, segala hal yang muncul dan keluar dari diri dan hidup kita, itu akan menentukan apakah kita seseorang yang berkualitas atau tidak. Kalau Anda bisa menjaga hati Anda dengan baik, maka yang keluar, yang muncul dari hidup Anda adalah hal-hal yang berkualitas. Hal-hal yang memiliki kualitas yang unggul, yang luar biasa. Jadi apa yang harus kita jaga, saudaraku, dalam hidup kita? Ternyata bukan harta. Ternyata bukan tahta. Ternyata bukan kedudukan yang kita miliki. Ternyata yang harus kita jaga adalah hati kita, saudaraku, hati kita. Jadi situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, baik keadaan yang tidak kita kehendaki, ataupun sikap orang lain terhadap kita yang buruk terhadap kita, saudaraku, yang kita jaga adalah hati kita, supaya kita bisa tetap bertumbuh iman kita di atas badai, di atas situasi apapun, iman kita tetap tumbuh. Jadi yang kita jaga itu hati kita. Bukan harta, bukan tahta, melainkan hati kita. Nah, kalau Anda perhatikan dalam Alkitab, ada korelasi, ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Nah, kalau Anda baca Alkitab, maka Anda akan menemukan ini. Jadi bagaimana jalan hidup seseorang itu berkorelasi atau ada hubungannya dengan kondisi hati kita. Jadi kalau hati kita ini tulus, hati kita ini bersih, saudaraku, dan kita jaga dengan baik, maka jalan hidup kita akan berbeda dengan orang yang hatinya itu tidak benar. Kalau hatinya tidak tulus, hatinya tidak bersih, maka jalan hidup orang itu berbeda dengan orang yang memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih. Nah, kenapa saya berkata demikian? Sebab kekristenan itu berbicara tentang pertumbuhan rohani, saudaraku. Orang yang tidak bisa menjaga hati dengan baik, tidak akan mungkin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Tapi sebaliknya, orang yang bisa menjaga hatinya dengan baik, maka dia akan mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Nah, jadi saudaraku, kekristenan itu berbicara tentang pertumbuhan rohani yang harus dipertanggungjawabkan day by day. Yang harus dipertanggungjawabkan hari demi hari. Nah, saudara, persoalannya bukan pada benih. Karena benih firman Tuhan itu pasti unggul. Benih yang ditaburkan dari kebenaran firman Tuhan itu pasti unggul. Tetapi persoalannya adalah kondisi hati kita. Kondisi hati kita yang tidak pernah subur, itu yang menyebabkan benih yang baik itu tidak bisa tumbuh dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, soal benihnya itu sudah benih unggul, yaitu firman Tuhan. Tetapi kondisi hati kita lah yang akan menentukan bagaimana benih itu akan tumbuh di dalam hidup kita, di dalam tanah hati kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menerima perkataan dan perlakuan yang salah dari orang lain. Kita mungkin dikata-katain, difitnah dan sebagainya, dibenci dan sebagainya. Tetapi kalau respon hati kita benar, ya, maka tidak akan terjadi masalah apa-apa. Jadi begini, kalau seandainya ada orang lain, ya, itu menfitnah saya, dan dia berkata-kata yang kotor tentang saya, atau mungkin menjelek-jelekan saya, kemanapun dia pergi, selalu menjelek-jelekan saya. Tetapi saudaraku, kalau respon hati saya benar, hati saya bisa saya jaga dengan baik, dan hati saya tulus, dan hati saya bersih, maka tidak akan pernah terjadi masalah apa-apa.
Karena saya tidak akan memberikan respon yang salah di sana. Tetapi bila hati kita sudah tidak baik, tidak tulus, tidak bersih, tidak kita jaga dengan baik, maka sekalipun perkataan yang kita dengar itu benar dan mendapat perlakuan yang benar dari orang lain juga, tetap saja akan menimbulkan permasalahan. Ya walaupun orang lain itu berkata benar tentang kita, walaupun orang lain itu memperlakukan kita dengan benar, tetapi kalau kondisi hati kita sudah tidak benar, maka akan memunculkan masalah dalam kehidupan kita. Nah sebaliknya tadi saya berkata, kalau sikap hati kita benar, tulus dan bersih, kalau seandainya ada orang lain yang memperlakukan kita tidak benar, respon kita ini benar, maka tidak akan terjadi masalah. Tapi kalau toh seandainya, saudaraku, bahwa ada orang yang memperlakukan kita benar dan bahkan bersikap benar kepada kita, tapi kondisi hati kita tidak benar, maka akan menimbulkan permasalahan juga. Jadi kita melihat, saudaraku, kuncinya ada di hati kita. Jadi saya mau berkata, saudaraku, kalau kondisi hati kita benar, kita bisa jaga dengan baik, maka apapun kondisinya, situasi apapun, tidak akan pernah menjadikan kita sebuah masalah yang kita pikir itu menjadi sesuatu yang berat di dalam hidup kita. Karena apa? Itu sangat tergantung daripada kondisi hati kita. Dan saudaraku, yang perlu dijaga ternyata hati kita. Bukan harta, bukan tahta. Nah saudaraku, hati kita adalah hal yang berharga yang kita miliki. Lebih daripada apa yang kita miliki, harta, pakaian, kedudukan, rumah, dan sebagainya, mobil. Lebih dari itu, hati kita ini adalah hal yang berharga yang kita miliki. Nah saudaraku, Tuhan menginginkan setiap kita menjaga hati dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedarnya saja, tetapi setiap waktu sampai akhir nanti kita menjaga hati kita. Dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita setiap waktu. Sebab saudara, kalau Anda gagal menjaga hati Anda, maka Anda akan gagal mengalami pertumbuhan rohani. Karena kita tidak bisa kontrol semua yang terjadi dalam hidup kita. Baik lewat keadaan maupun juga orang lain bersikap kepada kita. Kita tidak pernah bisa meminta orang lain untuk selalu menyenangkan hati kita. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa. Nah itu sebabnya yang kalau itu datang tiba-tiba, yang tidak kita inginkan, tiba-tiba datang kepada kita, apa yang mesti kita jaga? Yang kita jaga hati kita. Supaya kita tetap mengalami pertumbuhan iman. Sekalipun harus menghadapi badai ataupun sikap orang lain terhadap kehidupan kita. Nah saudaraku, saya berdoa apa yang saya bagikan hari ini akan memberikan kekuatan dan akan memberikan pencerahan, pengertian rohani yang lebih lagi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita tetap bisa bertumbuh di tengah-tengah situasi apapun, kondisi apapun, ataupun perlakuan orang lain terhadap kita, apapun yang mereka lakukan terhadap kita, kita tetap bisa bertumbuh dan berbuah lebat bagi Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini memberkati jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dan saya percaya ini akan membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan. Biarlah firman-Mu ini memberkati setiap umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Tuhan memberkati mereka semua dalam pertumbuhan iman yang luar biasa, hidup mereka berbuah-buah lebat bagi kerajaan-Mu. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Suhana Tuhan, dan demikian juga doakan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani bersama-sama dan seluruh umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan double portion dan terus nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami
di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub.
karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.